Seorang janda diam-diam datang ke ladang jagung, tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Janda itu menoleh dan melihat sepasang sepatu bordir di tanah. Melihat sepatu bordir itu sangat baru, janda yang serakah itu mengambil sepatu bordir tersebut, bersiap untuk membawanya pulang dan memakainya sendiri. Tiba-tiba gadis itu menemukan sebuah makam baru di depannya. Gadis itu hendak berbalik pergi, tetapi tiba-tiba sebuah kertas bertuliskan "Si" terbang dan mengenai wajahnya. Gadis itu memperhatikan dan menyadari bahwa itu adalah makam seorang pengantin pria. Gadis itu terkejut dan segera turun gunung. Tetapi saat berjalan, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, seolah-olah masih mengenakan pakaian pengantin baru. Gadis itu tidak menemukan apa-apa, mengira itu adalah halusinasi. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Gadis itu hampir mati ketakutan. Untungnya itu adalah kakak laki-lakinya yang datang ke gunung mencarinya. Pengantin pria yang mengikutinya juga berhenti melangkah. Tetapi ketika mereka baru saja pulang ke rumah, kakek melihat wajah Cui Hua dan langsung tahu ada yang tidak beres. Segera bertanya dari mana sepatu bordir itu berasal. Mendengar gadis itu mengatakan bahwa ada makam baru di samping. Yang aneh adalah ada tulisan "Si" di atasnya. Wajah kakek berubah drastis setelah mendengar itu. Kakek berkata, "Ini sudah selesai. Kamu mengambil sepatu bordir itu berarti kamu setuju dengan pernikahan ini. Suruh gadis itu segera mencari tempat untuk membelinya. Jika tidak, sudah terlambat saat gelap." Tetapi gadis itu merasa kakek itu hanya percaya tahayul. Sepatu bordir ini terlalu cantik untuk dibuang. Jadi dia diam-diam menyembunyikan sepatu itu, lalu pergi tidur. Keesokan paginya, kakek menemukan gadis itu belum bangun pada pukul 9. Jadi dia memanggil kakak untuk mencari gadis itu di kamar. Tetapi ketika membuka pintu, kakak itu terkejut menemukan gadis itu dengan riasan pengantin di wajahnya. Gadis itu berkata dia sama sekali tidak berdandan. Kakek mendengar suara dan masuk, langsung terkejut. Berkata ini adalah riasan untuk orang mati. Kakek bertanya kepada gadis itu tentang apa yang dia impikan semalam. Gadis itu berkata dia bermimpi ada orang mengangkat bar dan berteriak, datang ke depan rumah untuk menjemput, dan juga memintanya untuk mengenakan sepatu bordir. Gadis itu berkata dia sangat takut, menyuruh mereka segera pergi. Lalu dia terbangun. Gadis itu bersyukur dia tidak mengenakan sepatu bordir. Malam harinya tragedi terjadi. Gadis itu mendengar seseorang memanggilnya di depan pintu tengah malam. Berkata saatnya sudah tiba untuk naik kereta pengantin dan menikah. Ini membuat gadis itu ketakutan dan menggigil. Tiba-tiba gadis itu menyadari bahwa dia kembali ke tempat itu di siang hari, memegang simbol merah besar. Gadis itu ingin berlari tetapi kakinya lemas dan tidak bisa bergerak. Gadis itu sangat menyesal karena tidak membuang sepatu bordir kemarin. Tetapi semuanya sudah terlambat. Gadis itu tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Gadis itu sangat takut pergi sendirian dan merasa kesepian. Jadi dia meletakkan sepatu bordir di tepi jalan sebagai simbol pertunangan untuk pernikahan. Sejak saya kecil, di desa ini ada legenda bahwa sepatu bordir di tepi jalan tidak boleh dipotong. Lalu, apa yang akan terjadi jika dipotong? Jika dipotong, itu berarti kamu setuju dengan pernikahan ini, dan kamu akan menikahi orang mati. Menikahi orang mati? Saya tidak mau. Saya hanya memotongnya karena terlihat bagus. Saya tidak mau menikahi orang mati. Kakek, tolong selamatkan saya. Kakek, apakah tidak ada cara lain? Kalian harus membawa sepatu bordir ini dan menguburkannya di kuburan itu. Kemudian mertuamu harus dengan tenang membakar 3 batang dupa sebagai permohonan maaf, dan katakan bahwa kalian berniat untuk bercerai. Maafkan saya yang mengambil sepatu ini karena tergoda dengan keuntungan kecil. Saya tidak tahu itu adalah simbol pertunangan yang kamu inginkan. Sekarang saya mengembalikannya kepada pemiliknya. Aku mohon, tolong biarkan aku. Maaf. Itu uang perak, aku tidak menerima uang. Dahua, cepatlah. Sudah datang. Dahua, kamu kemana saja? Sudah lama sekali. Jangan-jangan kamu masih memikirkan sepatu bordir itu. Tunggu aku menjual uang tembaga. Siapa yang masih peduli dengan sepatu rusak itu? Ada, cepat pergi. Dahua, ayo pergi.